Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, dakwah Islam dan inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang sedekah yang paling utama. Selain mendatangkan pahala, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang juga sangat bermanfaat bagi sesama manusia. Tahukah sahabat, ternyata ada sedekah yang lebih utama pahalanya. Sedekah apakah itu? Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Sedekah yang paling besar pahalanya, sebagaimana firman Allah, "Wahai Tuhanku, alangkah baiknya Engkau lambatkan kedatangan ajalku sedikit waktu lagi, supaya aku dapat bersedekah." Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Mengapa tidak meminta supaya aku dapat mengerjakan umroh, atau supaya aku dapat sholat, atau supaya aku dapat berpuasa? Seorang ulama berkata, tidaklah seseorang yang telah mati itu menyebut untuk bersedekah, melainkan karena kehebatan pahala yang telah dilihatnya selepas kematiannya. Maka hendaklah kita perbanyak sedekah, karena sesungguhnya seorang mukmin akan berada di bawah teduh pahala sedekahnya pada hari kiamat nanti. Tak hanya itu, sedekah juga mengundang keberkahan bagi orang yang melakukannya, serta menjanjikan pahala yang besar. Apakah saja sedekah yang paling utama itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah kematian dari seorang yang bersedekah, selama harta sedekahnya masih bermanfaat untuk kebaikan masyarakat muslim pada umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila cucu Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang termasuk sedekah jariyah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, menggali sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, dan proyek-proyek lain yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Imam Asy'uti membuatkan syair menyebutkan hal-hal yang bermanfaat bagi seorang sesudah meninggalnya, yakni, apabila cucu Adam meninggal, maka mengalirlah kepadanya 10 perkara: ilmu yang disebarkannya, doa anak soleh, pohon kurma yang ditanamnya serta sedekahnya yang mengalir, mushaf yang diwariskan dan menjaga perbatasan, menggali sumur, mengalirkan sungai, rumah untuk musafir yang dibangunnya, atau membangun tempat ibadah. Yang kedua, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia memiliki sifat ingin dilihat dan diakui. Dengan melakukan sedekah secara sembunyi, dapat meminimalisir penyakit hati yang muncul saat akan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Yang ketiga, sedekah kepada keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu atau anak istri lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim.
Dan dari semua jenis sedekah tadi, ada sebuah hal yang menjadi dasar besarnya pahala sedekah kita, yakni seperti yang telah Rasulullah sabdakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di kerongkonganmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini, punya ini, dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari nomor 1930. Ya, ternyata sedekah yang paling besar pahalanya adalah bersedekah yang dilakukan saat dalam kondisi kaya tapi kikir. Disitulah letak ujiannya. Kita dapat menunaikan sedekah yang paling utama mana saja yang kita inginkan. Namun, semua harus didasari dengan rasa ikhlas. Karena sedekah bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa, membantu sesama sebagai bentuk prasangka baik kita kepada Allah, dan membentuk rasa saling menyayangi kepada Allah dan sesama manusia demi mencapai keriduannya sebagai bekal pahala di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki untuk kita agar senantiasa dapat bersedekah di setiap waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.